Halo semuanya, kembali lagi saya Rifki dan di sini ada Sani. Mantap. Kali ini kita akan bincang-bincang, akan ngobrol Ngobrol apa tuh? sesuai dengan judulnya, yaitu Tanya-Tanya Mahasiswa. TTM. Tanya-Tanya Mahasiswa. Tujuan dari konten ini dibuat tentu saja untuk menggali informasi lebih banyak lagi, untuk nyari tahu lebih banyak terkait jurusan-jurusan, terkait mahasiswa-mahasiswa itu sebenarnya ngapain aja sih di jurusannya. Kuliah lah. Betul. Saya adalah mahasiswa manajemen keuangan. Sedangkan Sani, Kampusnya dulu. oh iya, mahasiswa manajemen keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Saya di Diploma 4 Keuangan di Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, oke. Sani itu D4 keuangan, gimana tadi? Di Diploma 4 Keuangan. Diploma 4 keuangan. Iya. Oke, San. Sebelum kita lanjut, apa sih sebenarnya bedanya D4 sama S1? Sebenarnya sih Menurut pandangan seorang Sani. menurut saya ya. Iya. Jadi tuh bedanya D4 sama S1 yang pertama sebenarnya nggak beda-beda jauh sih. Oke. Gelarnya tetap sama, dapat sarjana juga. Sarjana juga. Ya, tapi yang bedain sarjananya kan misal sarjana sarjana apa ya? Ekonomi. SE, sarjana ekonomi. Nah, kalau misalnya D4 keuangan mungkin sarjana terapan keuangan. Jadi S titik T besar R kecil sarjana terapan. Oh, STR gitu. STR. Hah? Keuangan. Oh. Oke, setelah tadi tahu bedanya S1 dan D4, sebenarnya D4 keuangan itu belajar apa aja sih? Belajar apa? Selama kuliah. Posisinya Sani semester berapa sih sekarang, San? semester 7. Semester 7. Sama saya juga semester 7. Kita sangkaran ya. Mantap. Ngapain aja tuh D4 keuangan? Di mata kuliahnya sih sebenarnya nggak jauh beda juga sih sama fakultas ekonomi kayak akuntansi manajemen. Oke. Pertama pasti yang di semester 1 ya dasarnya kayak akuntansi dasar, Oke. makro, mikro. Oke. Terus ini sampai semester 8 disebutin nih. Ya, yang berkesan Intinya mungkin aja ya, kan. intinya misalnya. Terus semester 2 mungkin naik ada keuangan menengah. Oke. Terus ada ya udah mulai penjurusan tuh kayak milih pajak. Oh, ada penjurusannya juga di D4 D4 akuntansi. ada, tapi itu di Trisakti sih itu semester 6 7. Oke. Ada pajak. Ada pajak bank, konsentrasinya? Pajak, bank, sama pasar modal. Oh, dan Sani memilih? Saya memilih pajak. Kenapa pajak ngambilnya? Mungkin karena dibilang tuntutan juga enggak sih. Karena pertama yang minat bullshit lah kalau bukan minat ya. Ya enggak sih? Pasti minat. Gimana maksudnya? Ya pasti minat lah, pasti karena Oh, minat. semua pasti karena minat memang. Minat. Semua karena minat. Tapi awalnya tuh tadinya mau milih pasar modal. Karena Ngeliat peluangnya itu masih terbuka aja, masih banyak pasar modal tuh yang jarang diminatin, jarang peminatnya. Jadi tapi gak tau kenapa tiba-tiba pindah haluan ke pajak gitu. Oke. Tadi belajarnya kurang lebih ada belajar akuntansi, belajar juga belajar ekonomi makro, ekonomi mikro. Apalagi belajar tadi? Belajar apa yang lebih spesifik tentang D4 keuangan? Mungkin ada namanya metode kuantitatif. Itu statistik. Oh, statistik. Ya. Apalagi ya? Kalau di Trisakti D4 keuangan belajar matematika juga nggak? Matematika enggak sih, kita langsung kayak akuntansinya langsung gitu. Oke. Terus kita belajar langsung ke lab. Oh, ada labnya? Iya, jadi kan labnya itu maksudnya itu kayak gimana ya? Kan ini D4 ya, D4 tuh kebanyakan praktiknya daripada teori. Jadi ada beberapa mata kuliah dari semester 3 kan. Mulai dari semester itu banyak kan lab. Namanya lab mungkin lab PPH, lab PPH output, PPH badan gitu. Terus ada lab pasar modal, ada lab mungkin perbankan. Seperti itu. Banyak ya jadinya apa? Pilihan. Tadi udah jelasin ngapain belajar apa aja. Sekarang kalau tadi kan matkul kayaknya ada banyak banget ya. Satu semester tuh rata-rata bisa berapa mata kuliah yang diambil? Kalau awal-awal ya
karena saya awal tuh paling 8 bisa lah. Bisa sampai 8 ya satu Bisa. minggu sama satu semester. Satu semester 8. Semester 8. Ya. Ada UAS-nya, ada UTS-nya juga tetap ya. Pastilah. Ada kuis. Tergantung kalau itu. Oh, kuis nggak mesti ya? Nggak mesti. Tergantung dosennya. Tapi semua dosen sih suka. Terima kasih dosen. Oke. Kalau dari mata kuliah yang sebanyak banget itu, ada nggak sih mata kuliah yang dianggap paling susah? Paling susah ya? Aduh kayaknya. Susah nih kayak susah. Menurut seorang Sani nih, apa nih pelajaran susah banget nih mata kuliah ini? Ada sih namanya itu teknik analisis keuangan. Ada 2 sebenarnya tapi pilih salah satu. Oke, nggak apa-apa, dua-duanya, nggak apa-apa salah satu. Ada yang pertama itu teknik analisis keuangan. Oh ya, kenapa tuh? Yang pertama emang karena rumusnya banyak dan dosennya rada-rada juga. Oke. Yang kedua itu ada namanya ekonometrika. Jadi itu ekonometrika itu buat ngolah data itu kayak kita uji CO, uji F. Nanti kalau misalnya ya. kuliah uji standar statistik kali ya. Betul. Uji statistik ya. Ada LM test ekonometrika. Jadi tadi apa tadi yang pertama mata kuliah teknik analisis keuangan. Apa tuh teknik analisis Kalau keuangan tuh? teknik analisis itu jatuhnya kayak lebih ke pasar modal. Jadi kayak ada kita hitung cash ratio, apa lagi ya? Current ratio. Iya. Rasio-rasio keuangan. Ya gitu. Ya. Jadi kayak kita dikasih tugas, tugas. Ya. Ada satu Laporan keuangan. Nah, terus kita ngitungin ini dapat dari mana, Berarti bisa nentuin sebuah perusahaan itu bagus atau enggak. Ya, sehat atau tidak. Sehat atau tidak ya kalimat yang bagus ya. Nah, kalau tadi matkul paling susah, tadi tuh yang susah kurang lebih bahas tentang laporan keuangan, analisis keuangan. Kalau yang paling gampang pasti mata kuliah wajib. Oh, apa tuh? Ada namanya mata kuliah wajib. Apa tuh mata kuliah wajib? Di D4 tuh ada 6. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pancasila, KDHAM, pendidikan kewarganegaraan dan HAM apa gitu. Oke, semacam PKN kali ya kalau dulu. Ya, betul. Oke, terus ada 6, tadi baru 5. Pokoknya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Pancasila, KDHAM, agama. Yang terakhir itu aspek hukum dalam bisnis. Jadi kita kan aspek hukum dalam bisnis jatuhnya wajib karena setiap semua yang kita lakuin kan tentu berhubungan dengan hukum ya. Jadi kita harus tentu belajar dengan hukum, apalagi hukum bisnis yang sekarang lagi banyak digandrungin nih, bisa jadi bisnismen, nggak mau jadi pekerja gitu, mau jadi bisnis. Nah, kita tuh harus ngerti juga kan peraturan-peraturan yang ada di sini. Nah, terus dan yang paling gampang adalah ya bahasa Indonesia. Emang kalau kuliah bahasa Indonesia tuh belajar apa sih? Ya, kalau kuliah tuh di D4 sendiri, di D4 keuangan. Lebih banyak tuh kayak pemilihan kata diksi. Jadi ntar kita diajarin, ini kata kamu ini gak baku, jadi harus dibenerin. Jadi pernah ada satu tugas bikin makalah tentang apa aja. Maksudnya tentang keuangan, tapi materinya apa aja, tapi tetap bikin masalah, tapi intinya tetap tentang keuangan. Di situ dilihat pemilihan kata kita, diksinya itu ini baku apa enggak, bener apa enggak, titik komanya bener apa enggak, spasinya bener apa enggak. Jadi kayak ditempatkan. Nah, itu kan bisa dispasi atau tidak dispasi. Jadi itu yang dilihat lagi. Penerapan titik koma, jeda, pemilihan kata. Itu lebihnya ke buat skripsi nanti sih, tapi kan biar kita udah ada modal aja. Kapan bahasa Indonesia diambil? Semester berapa? Semester 1 sih. Semester 1 itu, semester 1. Jadi dari semester 1 sudah diajarkan gimana cara nulis makalah kali ya. Benar. Biar ntar juga waktu dikasih tugas kan biar gak salah, biar ngerti lah gitu. Oke. Terus apa lagi? Mata kuliah paling gampang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris di tempat kuliah. Ini apa? Ini unik juga sih. Bahasa Inggris di sana tuh ternyata beda sama bahasa Inggris di sekolah. Oke, kenapa tuh? Karena nggak tahu sih, tapi yang saya dengar juga kan kita ekonomi ya. Jadi bahasa Inggrisnya ya bahasa Inggris ekonomi. Bahasa Inggris. Kayak misalnya contohnya salah satu kata yang unik tuh
interest kan artinya menarik kan ya. Ketertarikan, menarik. Tapi di ekonomi itu kan bunga. Nah, itu kan unik juga tuh. Nah, jadi mungkin harus belajar dari awal lagi, harus ngerti lagi. Tapi tetap ya basic bahasa Inggris selama sekolah masih tetap lah harus. Jadi mungkin belajarnya kata-kata yang tentang ekonomi. Ya, tentang lebih banyak harus ke ekonomi. Jadi biar tapi dalam bahasa Inggris. Betul. Oke. Kalau belajaran bahasa asing ada nggak selain bahasa Inggris? Sebenarnya tadinya ada ya bahasa Cina sama bahasa Prancis. Mandarin, sorry. Sama bahasa Prancis, tapi dihilangkan karena banyak yang bilang kalau bahasa Prancis sama bahasa Prancis tuh gak masuk ke kurikulum. Jadi bahasa Cina sama bahasa Mandarin sama bahasa Prancis tuh gak masuk ke kurikulum yang jadi pilihan gitu. Kurikulum apa maksudnya? Yang diatur sama dikti. Jadi tadi kan kita belajar mata kuliah dan sempat disinggung sama bahasa Inggris tuh. Bedanya bahasa Inggris kuliah sama bahasa Inggris sekolah. Kalau secara umum bedanya sekolah sama kuliah tuh apa? Wah, secara umum sih pasti beda banget sih, Pak. Apa tuh? Banyak banget yang beda. Kayak sekolah tuh kita harus kita tuh udah diatur sedemikian rupa biar kita tuh ikut mata pelajaran yang udah diatur sama mereka sama sekolah. Sedangkan kalau sekolah diatur-aturin. Iya, kalau kuliah tuh kayak kita yang ngatur sendiri, apa-apa sendiri. Jadi kita gimana ya? Jadi kalau nggak mau ngambil ya bisa nanti ya. Terus juga kita nggak masuk juga kayaknya bisa aja gitu. Nggak terlalu masalah kecuali masuknya udah lebih dari, kalau di saya sih 4 kali atau 3 kali udah. Ada aturan ya? Ada aturan terkait masuk. Yaitu kehadiran itu ada 4 kali 80% dari SKS tersebut. Jadi kalau misalnya 2 SKS berarti kan biasanya 14 kali pertemuan ya. Ya. 16 biasanya termasuk UAS sama UTS. Nah, berarti ya paling cuma 4 kali absennya. Tidak berhak tidak hadir ya. Dan biasanya nggak hadir itu kalau di kampus Trisakti itu gimana, terutama di D4 keuangan, harus tidak hadir absen alfa atau sakit juga terhitung tidak hadir? Sakit juga terhitung tidak hadir. Atau terhitung sakit, tidak ganggu kuota barusan? Enggak, tetap dihitung tidak hadir karena gimana di Trisakti itu memang keadilannya nggak tahu sih benar apa enggak. Kayaknya mereka negakin keadilan kayak gitu biar yang masuk tuh tetap di intinya semua orang bertanggung jawab pada kehadiran masing-masing ya. Iya, jadi kalau kuliah itu nggak mesti masuk jam 7. Iya benar. Tergantung jadwal. Benar itu aja. Terus seragam. Nah, seragam kan yang penting tuh rapi aja ke beberapa kampus beda-beda ya aturan, tapi utamanya rapi. Ya, yang penting tuh rapi biar juga kelihatan sama dosen tuh enak, pakai meja rapi, celana juga jangan robek-robek lah, celana jeans gitu loh, gak usah celana bahan juga, terus sepatu juga yang bertali, pakai kaos kaki rapi, wangi kan ya. Nah, terus kalau udah nanya itu sekarang tentang magang. Kalau di D4 keuangan proses atau sistem magangnya gimana? Di D4 tuh magang wajib ya. Oke. Jadi biar kita tuh ada pengalaman kerja minimal 3 bulan atau 6 bulan, nah itu udah cukup. Yang penting kita ada biar pengalaman. Dan magangnya itu pasti tentunya di tempat yang sesuai, kayak di pajak ya, di divisi yang sesuai, di bagian yang sesuai. Pajak ya dia ngurusin accountingnya lah, terus di perbankan dia jadi di bank ya gitu, atau di Pasmut mungkin dia jadi investor, investment sekuritas gitu. Jadi tetap ada magang, wajib magang. Wajib banget. Jangka waktunya 3 bulan sampai 6 bulan. Ya, biar ada pengalaman. Kan biasanya sekarang tuh perusahaan nyari yang udah punya pengalaman, jadi gak yang polos gitu. Makanya dikasih magang dulu. Nah, terus ini kan tadi magang ngomongin tentang kerja ya, harus pengalaman. Emang kalau D4 keuangan itu mengarah ke pekerjaan apa atau jenjang karirnya gimana? Jenjang karirnya sih ya sebenarnya luas banget ya, apalagi sekarang ekonomi tuh lagi giat-giatnya banget nih sama di era bangunan sekarang. Ya. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir kalau misalnya lulus dari D4 nganggur paling sebulan 2 bulan nunggu panggilan. Tapi banyak kok yang dibutuhin kayak
contohnya di bank kan gak cuma jadi teller sama jadi Customer service. ya belum Ada banyak bagian lebih banyak dari itu banget, ya. malah ada jadi back office, ada jadi analis kredit, wah banyak deh. Terus juga di pajak gak cuma jadi petugas pajak di KPP gitu, enggak kan bisa di konsultan. Oh iya, konsultan pajak juga masuknya Betul, pajak ya, iya, konsentrasi bisa. pajak. Nah sekarang ngomongin tentang jarak transportasi dan biaya hidup kali ya, menarik kayaknya. Kalau di Trisakti, Sani ini pulang pergi apa ngekos? Awalnya ngekos Hmm. karena kan lumayan jauh dari Bekasi Grogol capek jadi Hmm. ngekos. Tapi sejak semester berapa gitu, 5 apa 6 udah PP Pak, karena kan mata kuliah yang diambil juga udah gak begitu Sudah banyak. mulai mendikit ya. Kalau ngekos di sana berapa tuh? Rates, Harga-harganya harga kosan. rata-rata sih karena di Jakarta ya, apalagi di pusat kota itu di Grogol lumayan mahal sih. Kemarin saya aja itu sekitar 1.200.000-an dalam. Kalau ngekos itu bayar listrik sendiri apa bayar listrik? Dibayarin ya, itu tergantung kosannya. Kalau kalau misalnya ada beberapa kosan yang dia langsung, kalau di saya sih kemarin itu langsung dibayarin, jadi 1.200.000 sudah termasuk listrik. Oke. Tapi dibatasin, Maksudnya? kayak misalnya pemakaian hari cuma 100.000, pemakaiannya itu cuma 100.000, lebih dari 100.000 ya tambah sendiri. Kalau PP pernah? Ya ini nih akhir-akhir ini PP nih. PP tuh pulang pergi. Iya, pergi pulang sih, pergi dulu baru pulang. Tapi kan kalau kita mau pergi masa kita nggak niat pulang? Itu kan pergi dulu baru pulang. Pulang pergi pernah? Ya rumah dari Tambun sampai Grogol. Gimana tuh rutenya? Rutenya saya kebetulan enggak sih, yang pertama saya ada naik kereta, yang kedua naik motor. Tapi kalau naik kereta tuh ya udah dari stasiun Bekasi kemana? Dari stasiun Bekasi tuh sebenarnya bisa ke Grogol tapi transit ya Pak, jadi lama transitnya tuh, jadi turunnya tuh di stasiun Juanda. Jadi dari Bekasi tuh ada langsung ke Juanda ke arah Jakarta Kota. Oke, terus turun di Juanda tapi nyambung apa? Busway. Nyambung busway, tapi di stasiun Juanda itu udah terintegrasi gitu busway-nya sama stasiun. Jadi halte sama stasiun tuh seberang-seberangan doang. Jadi tinggal naik tangga udah langsung sampai busway. Nah, dari busway, rute busway-nya naik yang ke Kalideres, Pasar Baru Kalideres. Lewat kali ya langsung ya? Apa langsung transit lagi? Oh, enggak, langsung nyampe depan, pas banget depan kampus. Oh, karena si Trisakti ini ada halte busway. Ada halte busway. Wah, pokoknya Trisakti the best deh. 2 lagi halte busway-nya. Halte busway apa aja tuh? Yang pertama Grogol 1. Yang kedua Grogol 2. Bukan. Serius, bener-bener. Gitu? Iya. Udah mah di Grogol dapat halte busway dua-duanya ya? Iya, mantap. Luar biasa emang Trisakti. Ngekos sudah, pulang pergi udah. Nah, kalau berikutnya tentang ini biaya kuliah. D4 keuangan Universitas Trisakti itu gimana soal biaya kuliah? Gimana ya? Kan namanya kuliah, jadi apalagi swasta. Sebenarnya sih swasta atau negeri itu sama aja sekarang. Kalau dibilang mahal ya negeri juga banyak yang mahal. Iya, mahal. Negeri juga banyak yang mahal. Pokoknya masih apa yang kita bayar setara apa yang kita dapetin kok. Oke. Apalagi selama ini saya juga gak kecewa banget sih, walaupun ada kecewa tapi sedikit. Sebelum ditutup, Sani, menurut lu San, ada nggak yang lu mau sampein buat yang lagi nonton video ini dan lagi milih-milih jurusan kuliah? Ada yang mau sampein? Ada sih sebenarnya gini, untuk teman-teman semua di sana, gak usah malu atau gak usah takut karena D4 ini kan masih jarang ya. Karena biasanya tuh kebanyakan kenapa D4, kenapa gak sekalian S1 gitu kan. Jawabannya cuma simpel sih, karena D4 tuh kan lebih banyak praktek, jadi ketimbang teori, ketimbang S1 gitu. Jadi buat kalian yang lebih suka langsung terjun itu, langsung apa ya, kayak langsung mau praktek doang gitu, jarang teorinya, ini cocok banget buat kalian semua di sana. Apalagi sekarang kan banyak orang yang males nulis, males baca gitu kan, maunya praktek aja. Akhir sebelum ditutup, lanjut lulus dari kuliah mau jadi pengusaha apa tidak jadi pengusaha? Jadi pengusaha dong. Mantap. Ya. Di bidang apa ada rencana? Belum tahu sih, tapi
Pengennya sih ya properti lah ya. Properti. Oke, luar biasa. Terima kasih Sani. Mantap. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas terkait D4 Keuangan Universitas Trisakti. Kalau emang ada yang mau ditanyain atau ada yang mau nanya-nanya lebih banyak sama mahasiswa D4 Keuangan, bisa dikontak di Instagramnya. Sani Putra. Mantap. Dan Instagram saya kalau emang ada yang mau ditanya atau ada yang mau request, bisa di kolom komen. Kak, saya mau jurusan ini dong. Apa? Kedokteran. Nah, ya. Saya mau jurusan teknik kimia. Nah, nanti kita akan coba wawancara mahasiswa yang lain. Dan sebelum ditutup, inilah kami tanya-tanya mahasiswa. Dari stasiun Bekasi naruh Ke- motor. Pokoknya dari rumah ke stasiun Bekasi naruh Iya, motor. pokoknya gimana caranya nyampe stasiun Bekasi. Iya, gitu. Nggak usah dipikirin. Mau naik jet turun di stasiun Bekasi nggak apa-apa. Kan dikirain Rumahnya di stasiun Bekasi. Enggak. Oke.